Di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, kisah tentang makhluk tak kasat mata sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari sosok yang hanya menampakkan diri sesaat, hingga entitas yang dipercaya mampu merenggut nyawa manusia. Dari sekian banyak kisah itu, ada satu legenda yang menimbulkan rasa takut sekaligus penasaran. Entitas ini disebut dengan Banaspati, makhluk berbentuk bola api yang diyakini membawa petaka. Konon, jika bola api ini mendatangi rumah seseorang di malam hari, maka esok paginya, penghuni rumah itu akan ditemukan tewas tanpa sebab. Namun, di balik kisah menyeramkan itu, para peneliti barat justru menemukan hal lain. Mereka percaya sosok yang selama ini dianggap makhluk astral sebenarnya bisa dijelaskan lewat sains dengan teori-teori tentang fenomena alam yang nyata adanya. Kesempatan kali ini, Bawah Lampu akan mencoba memahami dua sisi dari kisah yang sama, antara mitos Banaspati dan fenomena ilmiah yang disebut ball lightning. Fenomena ball lightning atau bola petir merupakan sebuah fenomena alam yang bisa dikatakan cukup langka. Fenomena ini terjadi ketika energi listrik dari sambaran petir menciptakan bola plasma bercahaya yang bisa bertahan di udara selama beberapa detik bahkan menit. Wujudnya beragam, dari sebesar bola tenis hingga bola basket bahkan lebih besar. Benda ini bisa melayang perlahan, menembus jendela, bahkan kadang meledak dengan suara menggelegar. Para ilmuwan menduga fenomena ini muncul karena reaksi kimia antara partikel tanah yang terionisasi dengan udara lembab setelah petir menyambar tanah. Namun hingga saat ini, tidak ada satu teori pun yang benar-benar bisa menjelaskan secara pasti bagaimana ia terbentuk. Yang jelas ball lightning nyata secara ilmiah, tapi kemunculannya begitu langka dan sulit diprediksi sehingga di banyak budaya, cahaya misterius ini sering disalahartikan sebagai sesuatu yang gaib. Dan di Tanah Jawa masyarakat percaya bahwa cahaya itu bukan fenomena alam, melainkan makhluk api yang hidup. Nama Banaspati berasal dari bahasa Sanskerta. Vana berarti hutan, dan pati berarti penguasa. Secara harfiah, Banaspati berarti penguasa hutan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, Banaspati dianggap sebagai makhluk api yang hidup di alam liar, terutama di daerah berhutan, lembah, atau persimpangan jalan sepi. Ia sering dikaitkan dengan unsur api sebagai simbol kemarahan, dendam, dan kekuatan yang destruktif. Menurut cerita turun-temurun, Banaspati muncul dalam wujud bola api menyala. Bola itu tidak hanya mengambang tanpa arah, melainkan seolah bergerak dengan kesadaran mengejar, mengikuti, bahkan mendatangi rumah seseorang. Beberapa penganut ilmu hitam dalam kisah lokal menyebut Banaspati sebagai makhluk peliharaan, semacam roh api yang dikendalikan untuk tujuan tertentu. Ada yang mengatakan Banaspati digunakan untuk membalas dendam, mencelakai musuh, atau bahkan sebagai media santet jarak jauh. Jika benar makhluk ini berasal dari kekuatan spiritual, maka ia bukan hanya roh liar, melainkan bagian dari ritual kelam yang sudah ada ratusan tahun. Dari berbagai kesaksian yang dikumpulkan di banyak daerah, Banaspati memiliki ciri yang hampir serupa. Ia muncul di malam hari, biasanya antara tengah malam hingga menjelang subuh. Wujudnya berupa bola api sebesar kepala manusia, kadang lebih besar, dengan nyala merah menyala atau oranye kekuningan seperti bara. Beberapa saksi mengaku melihatnya meneteskan percikan api ke tanah saat melayang. Aromanya pun khas seperti bau belerang atau minyak tanah terbakar. Kadang bola itu bergerak perlahan, seolah mengamati sekeliling. Kadang melesat cepat dan menghilang tanpa suara. Yang paling menakutkan, bola itu sering berhenti di atas atap rumah atau di depan pintu seseorang. Dan menurut kepercayaan lama, jika itu terjadi, maka penghuni rumah tersebut akan tertimpa malapetaka, bahkan meninggal dalam waktu dekat. Banyak warga di berbagai wilayah Jawa menceritakan hal yang sama. Bola api itu muncul di langit malam yang sepi, terkadang di atas sawah, terkadang di tepi hutan, dan kadang di perkampungan.
Mereka yang melihatnya mengatakan bola itu terasa hidup. Ada yang melihatnya mendekat lalu berputar di satu titik. Ada pula yang tiba-tiba lenyap saat disorot cahaya. Beberapa kisah menyebut bola api itu berhenti di atas rumah. Lalu keesokan harinya, memang terjadi musibah di rumah itu, entah kematian mendadak, penyakit misterius, atau kebakaran tanpa sebab jelas. Bagi masyarakat pedesaan, peristiwa seperti ini dianggap nyata. Bahkan sampai sekarang, masih banyak yang percaya bahwa Banaspati adalah roh jahat yang muncul karena dendam atau kutukan. Dalam kepercayaan Jawa, api adalah unsur kuat yang bisa dijinakkan hanya oleh mereka yang menguasai ilmu tinggi. Maka tidak heran bila Banaspati sering dianggap peliharaan dukun. Konon, untuk memanggil Banaspati, seseorang harus melalui ritual panjang dengan sesaji, mantra, dan pengorbanan. Makhluk ini kemudian akan menjadi penjaga atau alat balas dendam pemiliknya. Namun ada juga kisah di mana Banaspati lepas kendali. Jika pemiliknya meninggal sebelum memutus ikatan, maka roh api itu akan berkeliaran liar, menyerang siapapun yang ditemuinya. Itulah sebabnya muncul istilah Banaspati ngamuk. Setelah semua kisah menyeramkan tentang Banaspati, para ilmuwan punya pandangan berbeda. Mereka percaya bahwa apa yang dilihat masyarakat selama ini bukanlah makhluk halus, melainkan fenomena alam langka yang disebut ball lightning atau bola petir. Fenomena ini telah tercatat di berbagai negara selama berabad-abad. Orang-orang menggambarkannya sebagai bola bercahaya merah keoranyean, melayang perlahan, kadang berputar tanpa arah, kadang mengikuti angin, dan kemudian menghilang dengan suara mendesis lembut, atau bahkan meledak seperti kilatan api kecil. Beberapa saksi bahkan mengaku bola itu muncul di dalam rumah, menembus jendela kaca tanpa memecahkannya, dan lenyap begitu saja tanpa meninggalkan asap. Selama puluhan tahun, para peneliti mencoba menjelaskan bagaimana bola api seperti itu bisa ada. Salah satu teori paling terkenal datang dari fisikawan Rusia Pyotr Kapitsa, yang menyebutkan bahwa ball lightning bisa terbentuk ketika gelombang mikro dari sambaran petir terperangkap di udara dan memanaskan partikel-partikel debu, oksigen, dan uap air. Akibatnya terbentuklah bola plasma bercahaya, gumpalan energi panas yang melayang di udara selama beberapa detik sebelum menghilang. Dalam skala kecil, eksperimen di laboratorium memang berhasil menciptakan cahaya semacam ini. Bola kecil bercahaya yang melayang beberapa saat, lalu lenyap tanpa suara. What are the right conditions to actually make this phenomenon happen? We don't know, because again, it's such a really rare event and it's not very well understood. The more and more severe storms that we're getting across the prairies, there might be greater chances of other people witnessing these phenomena as well. Dikutip dari Global News, peneliti bernama Frank Florian menjelaskan bahwa ball lightning memang terjadi akibat sambaran petir yang sangat intens. Namun hingga saat ini tidak ada ilmuwan yang benar-benar tahu, karena fenomena ini sangat langka dan belum dipahami dengan baik. Penelitian juga mencatat bahwa ball lightning sering muncul setelah badai besar, atau di daerah dengan kadar mineral tinggi di tanahnya seperti pegunungan, sawah lembab, dan wilayah terpencil pedesaan. Tempat-tempat yang kebetulan juga sering disebut masyarakat Jawa sebagai lokasi munculnya Banaspati. Jadi, mungkin saja Banaspati dan ball lightning sebenarnya adalah dua nama untuk satu fenomena yang sama, hanya dipahami dari dua sisi yang berbeda, satu dari kacamata mistis, dan satu lagi dari kacamata ilmiah. Namun begitu, masih banyak kisah yang tidak bisa dijelaskan. Ada penampakan bola api tanpa hujan, tanpa petir, bahkan di hari cerah. Ada juga yang meninggalkan jejak hangus di tanah, atau membuat benda logam di sekitarnya meleleh tanpa terbakar. Fenomena-fenomena inilah yang membuat garis antara sains dan mitos semakin kabur. Dan sampai sekarang, tidak ada yang bisa memastikan apakah Banaspati benar-benar makhluk gaib atau sekedar bentuk alam yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Hingga kini, tidak ada yang bisa memastikan apakah Banaspati benar-benar makhluk astral atau sekedar fenomena alam yang kebetulan mirip dengan kisah yang ada. Itu yang pasti, kisah tentang bola api ini terus hidup di tengah masyarakat.
Jika kalian pernah melihat bola api di malam hari atau punya kisah tentang banaspati di daerahmu, ceritakan di kolom komentar.